Hai semuanya, welcome back di channel YouTube saya Behind the Chef. Dan seperti biasa kita berada di Ruang Bagus. Nah, mungkin kalian ingat waktu itu saya reunion dengan pemenang MasterChef Season 3, MasterChef Indonesia Season 3. Siapa itu? Will Goss. Nah, hari ini saya akan ketemu dengan pemenang MasterChef Indonesia Season 2. Siapa? Benar, the one and only inspirational chef, Daisy. Hey. Apa kabar, I'm Daisy? good. Good to see you. Sehat. Alhamdulillah. Yang penting kita harus sehat zaman sekarang. Iya, gitu, iya, ya. itu. So, how are you doing so far? I'm very good actually. Thank Yeah? you. And your kids are big already? Saya dengar udah gede ya. Iya. Udah kuliah nggak? Udah kuliah satu. Terakhir saya ketemu itu waktu itu mereka masih kecil. Masih kecil banget, I think ya. your big one was still SMP. Iya, I guess SMP so. ya? I SMP guess ya? so, benar. Iya. Nah, sekarang udah kuliah, Pak De. Terus kapan kita waktu MasterChef Season 2? When was that? Masih ingat nggak? 2012 ya. So, berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Jadi itu perjalanan panjang 9 banget sebenarnya. tahun, ya nggak? Nah, so saat ini saya dengar punya bisnis banyak. Bisnis apa aja deh? Dikit-dikit Coba lah. cerita ke kita dong, cerita ke kita. Sekarang kalau hotel kan masih ya Pak De ya? Ya, betul. Ya kan, kadang kan itu kan hotel keluarga, ya kan? Dan belum sempet saya ke sana juga. Saya pengen banget ke sana. Harus ke sana ya. Bagus sekali. tempatnya. Thank Terus, you. Lalu sekarang sama suami kita main bisnis madu. oh, Ya, that's tapi nice. madunya jenisnya spesiesnya beda, lebah yang tidak menyengat ya. Oke. Ya, jadi selama ini kan orang banyak tahu tuh madu tuh menyengat gitu ya. Ya. Tapi ini stingless bee. Stingless ya. Yes, ya. yes. So we Biasanya rasanya juga sedikit berbeda ya Yes, dengan yes. madu biasa ya. Ada asam-asamnya dikit agak ya. asam, Acidity. yes, dan juga lebih encer karena kadar gulanya itu sangat rendah, hanya 10% dari madu biasa sih. No, excellent. Oke. Enough talking. Alright, Cooking. let's So, do it. hari Okay. ini you came here, you will do a dish for us. Mau bikin apa hari ini? Hari ini mungkin kembali satu yang agak unik, yang nggak umum mungkin aku masak, but Okay. one of my favorite dish. Oke. Jadi aku bikin Peruvian chicken. Peruvian chicken. Yes, tapi kembali di-combine dengan sedikit di-stuff dengan smoked beef dan juga Oke. basil Oke. untuk aroma. Dan saladnya aku pakai chickpea, red bean and corn salad, Ya. Oke. and with green sauce. Green sauce. Yes. Oke. Nah, ini ada alat apa di sini? Iya. Ini kayaknya kayak mau. ini one of my favorite dish. Aku ingat ini waktu itu dikenalin waktu kita ke Jerman ya, Iya, betul, Pak De ya. betul. Jadi pas di Jerman itu aku punya pengalaman diajak Pak De. Oh ternyata ada satu teknik lagi namanya sous vide gitu loh. Yes. Jadi since that I love it. Oke. And I think maybe a year after that waktu kita ke Hong Kong waktu ada Yeah. business trip, I bought a sous vide Oh really? dari Hong Kong. Yeah. And since then Gara-gara Jerman itu. gara-gara Jerman Oke. itu. Sebenarnya Des, saya paling suka kalau ada yang datang dan dia yang masak. Oke. So this is your kitchen now. Silakan. Thank you. Oke, ini ingredient memang lumayan banyak ya Pak De ya. Ya, apa aja kita punya hari ini? Ada yang green sauce-nya. Wait. ya. We want to do Peruvian chicken. Yes. Right? Okay. Tell me what you need, what you have. Oke, I do have ini ada chicken breast buat Chicken breast, chickennya ya. Dan Tanpa kulit ya, saya lihat. tanpa ya? kulit. Lalu ada smoked beef. Oke. Dan juga ini ada banyak banget sih bumbunya. Ada paprika powder, Ya. ada cumin, jinten ya. Oke. Lalu ada garam lada, Ya. lada hitam Ya. ya, dan juga ada lime Oke. untuk marinasinya, Ya, oke. ya kan. Kemudian saya kasih sedikit basil sih, hanya untuk aromanya Flavor, aja, ya. flavornya aja. Dan kemudian untuk saladnya, I love chickpea, Ya, and I also ya. love red bean, Ya. and I think ini juga akan combine tanginess nanti dari sauce dan dari spicy dari chickennya akan lebih Ya. ngebalance. Ya, good. And ini dengan nanti akan ditambah dengan madu Ya. yang Ini saya lihat ini chickpea-nya yang Kaleng, kalengan ya, kaleng. sudah jadi dan, Ya. dan beans-nya juga ya. Ya. Jadi nggak mesti pakai yang fresh ya. You don't need gitu loh. Ya nggak. Yang kaleng itu bagus sudah. Ya. Softnya bagus ya nggak. Rasanya juga udah Ya. enak. Jadi
save the trouble Yes. to make dari mentah gitu loh. Agree. Okay. Lalu nanti kita juga akan tambahin onion juga untuk sedikit tangy juga. Oke. What else? Let me see. Banyak herbsnya di sana Iya. ya. Nah, untuk green sauce, green sauce-nya itu kita ada basil, cilantro, Ya. ada thyme. Ya. Tadi Pak Ade udah chop ya, Oh, ini kayak udah begini kita ya. chop tadi ya. ya. Udah di chop Jadi, jadi lebih cepat. biar cepat ya. nanti. Ya, itu aja sih. Ini cilantro dan juga daun bawang itu nanti untuk saladnya. Oke, siap. Oke. Oke. Mungkin pertama kita kerjain sausnya dulu. Boleh. Biar itu lebih ready. Boleh. Cepat. Oke. Ini aku pakai yogurt dan mayo, tapi yogurtnya pakai Greek yogurt ya. Alasannya karena Greek dia yogurt? lebih kental, Ya, dan lebih creamy. lebih creamy. Greek yogurt lebih kental, lebih creamy, fat content-nya juga lebih banyak dikit, Yes. tapi dari segi rasanya jauh lebih enak. Kalau Yeah. menurut saya. Saya setuju. Sip. Setuju banget. Oke, jadi kita campur aja ini semua. Jadi ini tadi herbs ya, basil, coriander, thyme, is it thyme ya? Thyme, kemudian coriander ya. Yes. Jadi coriander, basil, and thyme itu dicampur, udah di chop ya sebelumnya. Yes. Lalu ini saya butuh Pisau. microplane. Oh ya, microplane. Ya, jadi bawang putihnya kita parut aja. Kalau memang di rumah mau pakai blender boleh tentunya ya. Ini sengaja dilamain biar bisa ngobrol sama Pak Ade. Nah, tahu nggak? Kita kan dulu pernah ke Jerman ya. Iya. Terus ada dulu ibu-ibu yang ikut cooking class kita. Ibu-ibu itu orang Jerman yang sudah berumur, tapi dia pakai chef jacket kan? Yes. Dia ngasih microplane ini yang kamu pegang. Oh, oke. Saya dapat dari dia. Nice. Nah, ini kita Nah, parut aja. Ini supaya dia chunky-nya nggak terlalu berasa, tapi Iya. flavornya Ini halus berasa. banget loh, kalau microplane itu memang kalau diparut dengan microplane, khususnya yang ini halus banget. Ya. Tapi hati-hati ya. Tajam. Kalau terlalu kenceng kena tajam lah. Ya. Nanti jari ikut keparut. Oke, so kamu masukin berapa nih? 2 ya? 2 Ini- kira-kira 2 garlic cloves Saya ya? butuh 4. Oh, 4. Jadi memang a bit garlicky. Berarti ini punchy ya? Iya, punchy. Sangat Iya. garlicky. Tapi ya garlic itu memang sehat. Ya? Setuju. Betul, sangat sehat. Jangan untuk pacaran. Kabur. Kecuali dua-duanya yang makan. Iya. Man. Terus ada cabai juga ya? Ada cabai. Sebenarnya cabai ini optional sih. Itu mau dicop atau apa? Mau dicop aja? Pak Ade boleh bantu saya chop? Saya chop cabainya. Ini saya yang ngerjain. Yang Iya pedes-pedes dong. kasih Pak Ade aja. Nah, itu memang dicop nanti agak halus aja. Kalau aslinya kan pakai jalapeno ya. Iya betul. Cuma kita pakai yang lokal aja lah. Ya di sini ada sih jalapeno juga sih, tapi biasanya agak mahal. Jadi ini mayo. Kita masukin. Ya. Dan juga yogurt. Ya, ini bakal creamy banget nih. Oke. And then kita akan tambahin Apa lagi? garam dan lada. Garam saya punya Kayaknya di kalau sini. mau pakai itu Ini aja, sudah Pak. ada. Ini diisi bawa semuanya sendiri sampai garamnya. Karena udah biasa kayak begitu. Iya. Oke, pada I need honey. Oke. Nah, karena Garam, kita lada sama honey. Nah, Yes. this is your honey kan? Yes. Bukan honey yang duduk di situ tuh. Itu honey yang itu. Itu honey yang mantan pacar. Nah, betul. Okay, we will need 2 tablespoon of this. Kalau lihat ini lebih cair Lagi, daripada Pak Ade. yang Betul. honey biasa ya. Dan dia juga udah kecium. It's very A bit tangy ya. sour. Balsamic, Very tangy, but yeah. it's nice. It's really nice. Oke, jadi kita campur. Bit like balsamic, you know. Yes. Oke, ini kita udah selesai. Lalu kita akan bikin saladnya. Oke. Kita akan dice aja, maybe half of that udah cukup. Dan aku langsung masukin aja ini chickpea. Chickpea kalau di sini sebutnya kacang Arab ya. Oke. Oke, semua atau separuh? Separuh aja. Separuh. Ini ya. Ya. Oke. This also in cubes.
Yes, kalau ini mungkin agak gedean aja. Gedean, Jadi oke. kita Jadi kayak beansnya ya. ya kayak beansnya. Nah ini kan aku belajar juga nih, ya kalau bisa size-nya mirip-mirip lah ya Pak De ya. Betul. Jadi nggak terlalu belang bentong gitu ya. Betul. Segini Boleh. lebih. Nah waktu itu ya Desi tanya, Pak De boleh nggak ikut ke Jerman bantu promosi? Ya nggak masalah, nanti bayar sendiri. Gitu. Iya. Nah, terus kita, Jadi sebenarnya aku udah sempet sih, I sense it bahwa ini ragu-ragu, bener nggak ya gitu loh. But for me, okay, I want to learn. Dan satu lagi yang actually I learn, aku percaya gini, kalau sampai Pak De bilang oke, Mbak Nike bilang oke, ya kan, sebenarnya kan you trust me gitu, that I'm Yeah. able to do it gitu Yeah, kan. sure. Jadi kalau memang itu oke, ya kenapa aku buang kesempatan itu, Betul. basically kayak begitu gitu Yeah. loh. Ya walaupun sampai sana cukup berdarah-darah ya nah sebenarnya. gimana tuh? Sampai sana. Iya, jadi karena memang nggak pernah ada di industri kuliner, khususnya Ya. hotel lah, walaupun Ya, aku betul, punya hotel, betul. tapi cara kerjanya itu kan beda banget, Beda sama Master Chef juga ya. sangat beda. Nah, terus gimana? Dan tempat kerjanya juga beda. Aku inget Ya. itu meja kayaknya setinggi gini deh. Iya. Ya, I'm like I have to do chopping tuh kayak begini gitu, tinggi banget, ya kan. Lalu waktu itu aku ngerjain cepet segala macem sampai I remember, karena tiap kali udah selesai, Pak De apa lagi? Ya. Pak De apa lagi gitu ya. Sampai aku tuh dikasih kerjaan yang peritilan banget. And he said to me, this will keep you busy, katanya gitu ya. This will keep you busy karena udah pada dikerjain dan ngerjainnya tuh bener-bener peritilan sampai sebel gitu ngerjainnya. Tapi it's interesting. Awalnya First excited. day, gitu First day ya. Terus? Sampai di sana a bit shock gitu dengan situasi yang ada. Iya. Dan kayaknya apa ya, pengen cepet-cepet pulang. Payah ini orang. Baru nyampe tiba-tiba 2 hari kemudian mau cepet-cepet pulang. Gitu. Tapi like Tell us, kenapa gitu? Iya. What make you that? because this is what I feel ya. Ya. I feel lonely. Ya. Seriously. Ya. Jadi I understand bahwa dunia chef, professional chef tuh very lonely. Iya. That's what I Kalau feel. iya. Gini lah, saya kayak kalau nggak salah saya sempat bilang ke Desi juga, you know, welcome to my world gitu. Ya, Yes. saya sempat bilang Yes. gitu. Terus Yes. saya bilang juga ke Desi kalau nggak salah, nah sekarang kamu harus bayangin semua chef-chef atau ya istilahnya tukang masak ya, yang kerja di luar negeri ya. Jauh dari keluarga, pertama kali misalnya ke Middle East, Yes. atau ke Eropa, atau ke Amerika ya nggak, atau on the cruise tour ya nggak. Jadi ya itulah apa yang mereka rasakan Yeah. di 3 bulan pertama, ya nggak kenal orang di negara orang, bahasanya beda, Yes. jauh dari keluarga, lonely. Kerjaan banyak tapi tetap lonely. You come home, nobody to talk to, Yes. nobody ini. Walaupun semuanya ada, makanan ada, Yeah. minuman ada, TV ada, semua ya nggak. Benar. Tapi it's different. Ya inilah. Very different dan maksudnya kita baru selesai, baru free pada waktu hari udah gelap, terus mau kemana juga. Betul. Yang ada party kan. Kerja. And I remember you don't allow me to go to the party. Karena chef dekat Karena bilang kita harus kerja, iya. gitu loh. Desi, kamu jangan pergi, jangan ikut kalau dia party. Kamu nggak tahu orang naruh minuman apa ke kamu Iya, yang itu gitu. Jadi ya oke, no. Ya, oke. Ini aku tambahin sedikit zest. Oke, hari pertama oke, hari kedua, ketiga waktu itu saya lihat ada mukanya berubah gitu loh. Terus in your eyes ada sesuatu yang beda gitu loh. Terus tak tanya, "Are you okay, Des?" "Oke." "Oke" gitu loh. Did I "Are say you okay? really?" I Yeah, you said said okay. You said okay. "Are you really okay?" Then you said, "Pak De, saya sedikit homesick gitu loh." Di situ saya baru tahu, oh Iya, dia iya, kena iya. homesicknya gitu. Iya, I said homesick. I never did that. Kamu bilang, this is for me the first time. Iya. I usually sit outside and eat. But Welcome to my interesting. world gitu, ya. Tapi di situ I found myself sih, Pak De. Ya, Artinya gini loh. Maksudnya gini loh, waktu Pak De ajak aku ke sana, I come with pride gitu. ya. Iya, gue master chef, gue diajak ke sana, yang lain nggak diajak. That Ya. feeling gitu loh, Ya, ya kan? Dan begitu nyampe di sana, what did I do? Ngupas bawang, iya memang. iya kan? I'm like, what? Maksudnya secara pride itu gila. Gue master chef di sini ujung-ujungnya gue Ngupas sana bawang. perjalanan di sini ngupas bawang. Iya. Nobody knows, walaupun you did introduce me, Iya, ya, iya. bahwa pemenang master chef. Tapi selama di kitchen itu ini aja yang gue kerjain gitu loh.
Tapi remember, I also kupas bawang Yeah, sometimes. yeah, You know? So yeah. that is Everyone do. what it's all about. Yes, ya nggak? yes. Kalau udah ikut kayak gitu, it doesn't really matter who you are. Yeah, The yeah. work needs to be done. Yes. Nah, itu yes. aja sih. Jadi itu I sit in the toilet. Jadi masuk ke kamar mandi, I was crying. I was crying. Jadi nangis di toilet tuh like, what am I doing here? There's no pride. You know, like yang nggak peduli siapa lu. Yeah. You just need to do the job. Aku mesti appreciate what you do. Jadi aku juga mesti menjaga namanya Pak D gitu loh, gitu loh. That's what I do. Even though koper masih seminggu pulang, itu sebenarnya koper itu udah siap taruh di pinggir pintu. Jadi Gila like itu loh. Dia cerita itu mungkin ya mungkin 4 hari sebelum promosi selesai. Kayak gimana kamu? Pak D, tahu nggak kopernya saya nggak pernah buka, masih standby. Kalau seandainya besok kita harus pulang, saya bisa langsung pergi gitu. Oke, ini zestnya sudah masuk ya. Sudah masuk. Baunya lain, baunya enak banget, seger banget. Oke, sekarang masukin Kasih sedikit lime. lime juice, ya. Lemon. Lemon, sorry. Lemon juice. Oke, dan Ya. aku kasih honey juga. Oke. Ade, Let's untuk go ambil with sweetness-nya. honey. Nih, with this one. Ya, itu aja. You say stop. Oke. Stop. Oke. Ya. Nice color ya. Oh ya, tadi kita kasih koriander ya, Pak Ya, Ade. koriander juga sama daun bawang ya. Daun bawang. Cakep, jadi Ini- cantik sekali. Ya, ini kita Ya. set aside juga. Oke. Next, kita akan deal with the chicken. Oke. The way I do it, aku cuma ngebuka. Ini kan di butterfly dulu. Butterfly. Ya. Cuma dari sini aku akan potong lagi sih Pak De. Ya. Supaya dia lebih tipis ya. Lebih tipis. Oke, ini aku masukin bumbu untuk marinasinya. Ada jinten, lada, lalu garam. Ini kaldu. Ini garlic powder. Oke, lalu ada bubuk paprika. Dan juga sedikit Minyak. minyak. Oke. Sedikit minyak. But again, kita akan pakai lime zest. Oke, kita Langsung just ditaburin juga bisa kan. kita ini aja dibalur depan belakang. Oke, aku kasih smoked beef. Ya. Ini hanya untuk nambah flavor. Texture and flavor. Iya. Dan juga sedikit basil. Ya. Sebenarnya basilnya udah ada di green sauce sih. Cuma Iya. ini hanya untuk ininya aja. Ya, itu juga akan bawa flavor ke dagingnya nanti Yes. ya, ke ayamnya. Nah, ini kita gulung aja, Pak De. Yep. Seperti ini. Lalu kita akan pakai cling wrap. Oke, ini udah digulung. Kita masukin ke cling wrap ya. Iya. Aku cuci tangan dulu, Pak De. Ya. Oke, so berikutnya kita akan gulung Ya. ya. Dan ini memang harus ditekan, jadi agak padat. Betul. Sedikit kau bikin sushi roll ya. Ya, betul. Cuma ini chicken roll. Chicken roll. Dipadatin aja, benar-benar padat. Nah, dari sini memang agak ribet balik-balik. Kita akan Vacuum pack. vacuum pack. Oke, sekarang kita vakum ya. Ini vakum. Alright. Oke, ini udah jadi ya. Itu udah padat ya. Tinggal masukin sini aja. Dan diklip. Oke, kita klip. Oke, kita keluarin yang sudah mateng ya untuk dimasak selanjutnya. Ya. Oke, Oke, kita gunting. Ya. Make sure jusnya juga. ini jusnya juga bisa dipakai ini sebetulnya. Oke, ini udah digunting, kita keluarin. Ini plastik yang kedua ya. Iya. Ini yang plastik yang pertama kita pakai guling ya. Oke. Oke, now you can dan cook it. kita mau sear. Sip, sip. Oke, kita langsung sear aja. Panas. Saya pakai minyak agak banyak ya, Pak De, biar bisa. Enggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya karena udah mateng, kita cuma mengambil warna aja sih. Jadi nggak perlu sampai lama-lama banget. Dibalik-balik aja.
Wah, aromanya enak banget nih. Iya, baunya enak. Baunya sangat enak. Nggak usah lama-lama juga nggak apa-apa. Cukup ya? Kan kita udah cukup warnanya itu. Kalau nggak dia kelamaan nanti ngebuka. Taruh di sini aja. Oke. Oke, kita udah selesai ya Pak De ya? Iya. Sekarang waktunya plating. Oke. Ini kayaknya biasanya tuh 5 menit terakhir biasanya. Iya. Waktu kalian tinggal 5 menit. Siap-siap platingnya, siap-siap mejanya bersih, ya nggak? Oke. Oke, let's do this. Jadi saya the sauce taruh is di good. tengah aja. Ini saus ini bisa makan pakai macam-macam barbecue, ya? Yes. Really good. Then salad. Oh, segar saladnya. Dan oke, kita akan potong dulu ayamnya. Oke. Potong dulu ujungnya. Okay, this one is for checking first. That's the best part. Kita lanjutkan platingnya. Taruh aja begini. Iya. Dan kita kasih sedikit juga di sini. Excellent. Coba ditunjukin dong. Check this one out. The inspirational chef Daisy. Ini kayaknya lolos lah ya. Ah, this is lolos. Nggak masuk that's ini. Actually this is a bistro dish, ya. Very nice bistro dish. Okay, shall we try? Yeah. Shall we try? Begini. Very nice. Yay. Jadi nggak perlu masuk pressure test. Herbsnya kerasa, creamy, hint of tangy, sourness dari honey-nya. Kemudian ada juga manisnya, tapi manisnya sedikit banget. Just nicely balanced, refreshing banget saladnya. Saya suka saladnya, refreshing dan crunchy. Yeah. Okay, Days. Now game time. Let's play the moment of truth. How do you feel setelah menang MasterChef season 2? Are you happy about it? This is actually a very serious answer that I'm gonna give you. Okay. Ya. Jadi nggak banyak orang tahu ya Pak De, pada waktu aku menang MasterChef itu ada pressure. Okay. Pressure-nya mungkin nanti ada orang yang manfaatin karena menang, something like that. Yeah, yeah, Jadi aku yeah. tuh sempet ngumpet, nggak keluar rumah tuh 1,5 bulan. Oh, yang bener? Yes, Maksudnya gimana? it's like that's fear, ngerasa nggak nyaman gitu. Karena somehow aku dibilang a bit introvert, tapi ya kalau kerjaan extrovert, ya Iya, kan? iya, betul. Jadi kalau ketemu orang tuh I cannot pretend gitu loh. Iya. Kan ada orang yang memang bawaannya tuh dia Ya bisa, ya gampang bisa, gitu. Ya, gampang, ya, I'm bisa. not that kind of person. Oke. Jadi no, memang takut apa? Takut ditanya orang atau takut di challenge atau apa? Why you want it clearly and fairly gitu. ya somehow mungkin karena background juga aku tuh dulu tuh sering dimanfaatkan orang lain gitu loh. Jadi dengan adanya ya menang sebagai MasterChef, jadi orang-orang tuh I feel that's my fear, Jadi kayaknya wah ini mah gampang lah, ada apa-apa nih, dan orang mulai oh ini temen dan manfaatkan dengan banyak hal yang kayak begitu ya. Jadi I hide. Oh really? Yes, I hide. Jadi ini nggak banyak orang tahu secara ini gitu ya. Tapi then so how do you overcome that one? Akhirnya gimana? Saya tuh terlalu percaya begini ya. I'm trying to involve God in everything. Oke. Dan saya percaya pada waktu faith, yeah? my faith. Dan saya tuh ngerasa suara hati saya percaya itu Tuhan yang ngomong, kamu mau sampai kapan begini? Iya, betul. If you want, maksudnya memberi dampak ke orang lain, kamu mesti keluar dari zona nyaman kamu. Betul. Gitu. That fear. Iya. Ya, fear itu kan karena aku keluar dari zona nyaman kan. Betul. Jadi semenjak itu, it's like, oh ya, I cannot do this gitu. Yeah. The purpose buat aku tuh masuk ke dalam MasterChef adalah ngasih contoh, ngasih legacy kan awalnya ke anak-anak. Yeah. Dan juga memberi dampak lebih luas gitu.
And Jadi life goes on. Yes. Yeah. Then I'm like, okay, I have to move on. Then Yeah. that's a breakthrough. Keep positive. Yeah. Wah, mau orang ngomong apa ya udahlah. Yeah. You did a good job and semuanya terjadi semestinya. Gitu. Yes, yes, I agree. Ada nggak sih sebenarnya my food yang Yeah. sebenarnya you dislike? No, actually you are very honest. Actually, very bluntly honest. Yeah. Which dishes that you like the most? I from your dishes. Yes. I'm very honest, yeah. Yeah. I don't remember. I honestly say I don't remember because Okay. there's so much food that I tried. You know. I still want to understand what make you want to come with us to Germany to do the promotion. Kenapa gitu? Okay. Kembali buat saya, I love to learn. Okay. Gitu. Jadi Because it was a very tough I know. work or environment kan. Yes, yes. Ya, awalnya mungkin satu, I have to say, mungkin pada waktu itu my pride speak a Yeah. lot sih. Yeah, yeah. Ya, jadi ya itu, wah, kapan lagi, ya kan? Even though, honestly speaking, apakah saya pernah menempatkan diri saya dan punya mimpi untuk terjun secara profesional di kitchen? No. Yeah. Karena saya sudah di dalam bisnis. Betul, betul. Gitu loh. One more question. Would you go again? Kalau kemarin dari pengalaman That question, pertama, you answer too long. Man. Would you go again? okay, now I say I will go again. Now the question, will you allow me? Because now you know already what's going to happen, Yeah, right? yeah. But I guess if I would ask you just a week after you came back, Daisy, you want to go again? I Maybe say you no. would go. Kalau waktu itu I'm like, okay, I have enough. Karena pada waktu kembali pride yang ngomong, gitu loh. Des, saya terima kasih banyak. Daisy sudah datang ke dapur saya. We have not seen each other for so long. Yeah. ya nggak? And then today you were cooking. I'm happy. You even bring your own ingredients, man. That's good. Ya. Nah, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, Pak De. Jangan bosan-bosan kalau saya undang ya. Oh, saya happy. Saya nunggu undangan kedua malah. Oke. Dan ketiga dan keempat. Kita nggak usah ke Jerman. Kita ke sini aja. Oh, ke boleh London, dong. Ya? Oke. And aku juga thank you buat Pak De ya yang udah mengundang. Benar-benar privilege, benar-benar it's an honor gitu. Being with you as my mentor, buat saya tuh kalau nggak ada Chef Degan, saya juga nggak sampai sekarang gitu. Jadi it's Thank really you. an honor and thank you. Able to cook with this like this with you, I'm so happy. Thank you. Thank you so much. Untuk kalian, terima kasih banyak sudah nonton kita di Behind the Chef. Saya Chef Degan dan Inspirational Chef Daisy. We are out. Kan lama di Amerika. Kalau waktu di Amerika masak pasti juga dong. Oh, iya, Itu biasa masakan apa? Masakan Indonesia atau masakan Campur, Campur. ya. Tapi karena anakku banyak di sana, Ya. gitu kan, jadi dia kangen dengan masakan Indonesia tentunya. Oke. Dan aku ya sering masakin, paling sering yang aku masakin asam pade. asam pade. Nah, ini asam pade ini yang juga dimasak oleh Mbak Vina Iya. di Instagramnya, ya. Benar kan? Ya.